무슨 영화를 봤는지 어떤 걸 먹었는지 I forgot everything but your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami hari ini ingin mempresentasikan hasil dari tugas ekonomi kami yang bertema Lembaga Pembiayaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kamilah Zaimatun Nisa. Saya Kirana Aptana Kukuatmaja. Dan saya Naura Alia Muhbita. Oke, mari kita mulai. Kalian udah pada tahu belum apa itu lembaga pembiayaan? Jadi, lembaga pembiayaan itu diketahui sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Di lembaga pembiayaan ada 4 produk yang ditawarkan, yaitu pertama, sewa guna usaha atau yang disebut leasing, pembiayaan konsumen atau consumer finance, usaha kartu kredit atau credit card, dan terakhir, anjak piutang atau yang dikenal factoring. Contoh-contoh lembaga pembiayaan yang menawarkan sewa guna usaha yaitu BAF atau Busan Auto Finance. Terdapat juga Auto Credit Mobil dan Astra Credit Companies. Sedangkan lembaga pembiayaan yang menawarkan consumer finance adalah Bank BCA, Bank CIMB Niaga, dan juga Bank Mandiri. Selanjutnya ada yang menawarkan usaha kredit card, yaitu ada Bank BRI, Bank BCA, dan juga Bank BNI. Ada juga yang menawarkan anjak piutang, yaitu Aditama Finance, IFS Capital Limited, dan terakhir SG Finance. Aku juga mau kasih tahu nih apa aja kekurangan dan kelebihan apabila kita menggunakan lembaga pembiayaan. Kekurangan dari menggunakan lembaga pembiayaan yang pertama adalah perusahaan pembiayaan biasanya akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran melebihi batas waktu. Dan juga jika konsumen tidak mampu melunasi kewajibannya, lembaga pembiayaan dapat melakukan penyitaan dengan prosedur yang sudah disepakati. Kelebihan saat menjadi pengguna lembaga pembiayaan yaitu pertama, pembayaran dapat diangsur sehingga membuat konsumen tidak perlu khawatir terhadap harga barang yang terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dan juga umumnya proses pembiayaan dilakukan dengan prosedur yang mudah dan cepat. Setelah kelebihan dan kekurangan, aku sama Kamila mau ngasih tau kalian nih tentang manfaat dari lembaga pembiayaan. Untuk akses keuangan, lembaga pembiayaan memungkinkan individu dan bisnis untuk memperoleh akses keuangan yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan mereka, seperti untuk pendidikan, perumahan, ataupun memulai dan mengembangkan usaha. Dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, lembaga pembiayaan membantu menciptakan kesempatan dan mobilitas ekonomi bagi masyarakat. Dan untuk menjalankan bisnis, lembaga pembiayaan menyediakan dana untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan bisnis. Mereka membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menggerakkan roda perekonomian. Melalui pembiayaan, ide-ide inovatif dapat diwujudkan menjadi kenyataan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Selanjutnya, aku bakal jelasin teknis dari lembaga pembiayaan itu sendiri. Terdapat 7 teknis yang kita dapatkan, yaitu penelitian dan pemilihan lembaga pembiayaan, konsultasi dan pertemuan, pengajuan aplikasi, evaluasi dan persetujuan, penggunaan dana atau layanan, pembayaran dan manajemen keuangan, dan terakhir, pemantauan dan komunikasi. Nah, menggunakan lembaga pembiayaan juga berpengaruh loh terhadap perekonomian kita sehari-hari. Lembaga pembiayaan menyediakan dana untuk berbagai kegiatan ekonomi, termasuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, industri, dan usaha kecil menengah. Dengan demikian, mereka membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lembaga pembiayaan juga memainkan peran penting dalam mendorong konsumsi dan investasi. Melalui berbagai produk dan layanan keuangan, mereka memberikan akses kepada individu dan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan mereka. Hal ini meningkatkan permintaan agregat dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi kalian yang Islam dan ingin menggunakan layanan pembiayaan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, jangan salah, di Indonesia sudah terdapat beberapa bank-bank yang memiliki prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, ada Bank Syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, Koperasi Syariah, serta Perusahaan Pembiayaan Syariah. Kalian masih bingung perbedaan-perbedaan antara lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan lainnya?
Sini aku jelasin dulu bahwa lembaga pembiayaan, asuransi, dan pasar modal merupakan bagian dari sistem keuangan, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda seperti lembaga pembiayaan juga dikenal sebagai perusahaan pembiayaan atau finance company. Fokus pada penyediaan kredit atau pembiayaan untuk konsumen atau bisnis. Misalnya, pembiayaan kendaraan, pembiayaan peralatan, atau pembiayaan konsumen untuk pembelian barang elektronik. Sebenarnya apa sih tujuan dari lembaga pembiayaan itu sendiri? Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mengisi celah pembiayaan yang mungkin tidak terpenuhi oleh bank, biasanya karena bank memiliki persyaratan yang lebih ketat. Nah, bedanya dengan asuransi, perusahaan asuransi bertujuan untuk mengelola resiko. Mereka memberikan jaminan finansial terhadap risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan, kematian, atau kerusakan harta benda. Pelanggan bayar premi untuk mendapatkan perlindungan tersebut, dan jika terjadi sinistro atau klaim, perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi sesuai dengan polis yang disepakati. Asuransi bisa meliputi berbagai jenis, dari asuransi kehidupan, asuransi kesehatan, hingga asuransi kendaraan dan properti. Sedangkan pasar modal adalah segmen dari pasar keuangan di mana institusi dan individu memperdagangkan sekuritas jangka panjang yang bisa berupa saham atau obligasi. Tujuan utama pasar modal adalah untuk memfasilitasi perusahaan dalam mengumpulkan modal dari investor untuk ekspansi atau kegiatan operasional. Pasar modal juga menyediakan platform bagi investor untuk membeli dan menjual sekuritas, memungkinkan likuiditas dan investasi dalam ekonomi. Selesai deh, jadi cukup segitu aja beberapa informasi dan penjelasan tentang lembaga pembiayaan dari kami. Terima kasih atas atensi yang udah diberikan. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk sexy.